Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya! Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya! Shalom! Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari inilah hari yang bersukacita bagi setiap kita. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 3 berkata,
Yesus telah naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Dan saya percaya setiap kita beriman bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Raja yang berkuasa dalam hidup setiap kita. Amin. Sebab itu mari hari ini setiap kita bersatu, bersepakat, bersama-sama. Kita menaikkan ucapan syukur kita menaikkan pujian kita yang terbaik. Dan biarlah hanya Tuhan yang layak kita tinggikan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami datang kepadamu dengan segenap hati kami. Kami menaikkan ucapan syukur kami yang terbaik hanya bagi namamu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Hosanna, Hosanna.
Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita nyatakan. Amin. Sekali katakan amin. Amin. Siapa yang percaya Yesus bangkit naik ke surga, boleh angkat tanganmu saudara. Yang percaya kasih tepuk tangan yang dasar bagi Tuhan kita. Come on. Bersama-sama katakan, come on. My Savior, Redeemer, lifted me from the mighty clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you give me from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Come on, you katakan, come on. You live, come on. You hallelujah, for all you've done. Hey, hey, hey. Mari bersepakat satu suara katakan, come on. My Savior, Redeemer, lifted me from the mighty clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live. Father, Father's only Son. Are you ready, church? Come on. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Say hallelujah, hallelujah, for all you've done. 'Cause you came near from the everlasting to the world we live. Come on. Father's only Son. Amen. 'Cause you came near. Say, say. Yuk sambil tepuk tangan semua yuk. Come on, sama-sama katakan, come on. 'Cause you came near. From the everlasting to the world we live, Father's only Son. You came near, 'cause you came near
Tuhan, amin. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat setiap kita, amin. Sebab dia mati, dia bangkit dan dia naik ke surga mulia. Hari ini mari kita nyanyikan nyanyian kemenangan bagi Tuhan kita, amin. Come on, bertepuk tangan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Nyatakan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Sambil angkat tangan kita, come on. Sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus. Bersama-sama segala raja. Choir, mana suaranya choir? Haleluya. Mari jemaat Tuhan, ambil lagi. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Jemaat Tuhan bersama. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Angkat tangan-Mu, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Sekali lagi nyatakan, bawa pujian, nyanyian kemenangan kami. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang perkasa luar biasa. Kau layak dipuji dan disembah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Sebab apa saudara? Ajaib hebat, Raja perkasa. Sekali lagi nyatakan, tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Dewi Versi, come on. Kami bawa pujian, mari angkat tangan-Mu. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu. Boleh jemaat saja sama choir, sama-sama, come on. Kami bawa. Come on choir. Kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Mari bersiap jemaat Tuhan, lebih lagi, come on. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Katakan
amin. Mari sama-sama dengan penuh semangat sama-sama katakan, come on. Here we go. Terpujilah namamu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, katakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, oh, terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya Engkau ajaib Tuhan Yesus, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tegak selamanya. Mari angkat kedua tanganmu saudara, sama-sama katakan, come on. Yeah. Are you ready? Come on. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, tepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Katakan Engkau ajaib Tuhan Yesus, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, hanya Kau, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Siap, come on. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Saya mau dengar suara semua. Sama-sama katakan, come on. Engkaulah, mana suaranya, come on. Saya percaya bisa lebih semangat lagi, amin. Yang menghancurkan tepuk tangan kami, tepuk tangan. Engkau Tuhan. Sekali lagi ya. Siap, come on. Engkaulah, mana suaranya, come on. Dan membebaskan. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Yang percaya Tuhan bangkit, naik ke surga. Kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus, haleluya.
Mari jemaat Tuhan, bersama-sama saya mengajak untuk kita bersatu hati. Kita bersepakat sebab kami percaya Tuhan, saat Engkau ditinggikan, Engkau akan menarik banyak jiwa-jiwa datang kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, bahkan untuk setiap penduduknya. Mereka semua akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Setiap penduduk yang ada, mereka boleh mengenal akan Tuhan. Mereka akan dibawa kepadamu ya Bapa. Engkau pakai setiap kami, gereja-gereja Tuhan hari-hari ini, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai ke bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan atas pemerintahan Indonesia hari ini, atas Presiden Jokowi, Wakil Pak Maruf Amin, setiap kabinet yang ada dan kepala daerah. Berkati mereka ya Tuhan, dengan hikmat kebijaksanaan Tuhan pimpin untuk menuntaskan setiap program kerja yang ada sampai masa akhir jabatan mereka. Kami percaya Tuhan, peralihan pemerintah nanti pun akan berjalan dengan lancar, aman dan tertib di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa pemerintahan yang baru nanti akan menjadikan Indonesia semakin lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Terus Tuhan urapi, Tuhan pakai dengan dahsyat ya Bapa, untuk membawa pesan Pentakosta ketiga dari tempat ini sampai ke bangsa-bangsa, membawa keunitian tubuh Kristus, dan untuk mempersiapkan Empower 21 Asia nanti sebagai salah satu pembicara. Berkati Pak Niko ya Tuhan, sehingga setiap delegasi bangsa-bangsa yang hadir, setiap mereka boleh menangkap api Pentakosta ketiga. Mereka bawa kembali ke bangsa dan negara mereka untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Berkati juga untuk Gembala CK7 yang terkasih Dr. Yanto. Kau memberkati kesehatannya, memberkati pelayanannya, memberkati profesinya, dan keluarganya ada dalam pelindungan Tuhan senantiasa. Untuk menggembalakan, memuridkan setiap kami ya Bapa, menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini, yang ada di bangsa ini. Hai engkau generasi Yeremia, kami perkatakan engkau bangkit jadi teranglah. Engkau diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Engkau akan Tuhan pakai dengan luar biasa, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kasih Tuhan, untuk engkau boleh melayani jiwa-jiwa di generasimu. Berkati setiap anak-anak kami ya Tuhan, menjelang ujian akhir nanti, setiap mereka semakin tekun, rajin belajar, sehingga mereka boleh berprestasi, mendapatkan nilai yang lebih baik lagi ya Bapa. Juga setiap anak-anak muda yang ada di tempat usaha dan bekerja, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat semuanya ini. Inilah setiap doa kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara yang terkasih. Mari tetap dalam hadirat Tuhan, kita masuk lebih dalam lagi. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami Tuhan. Kau naik ke surgamu yang mulia. Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang senantiasa menghibur, menopang setiap kami. Dan biar hari ini kami buka hati kami Tuhan, kami bawa pujian, sembah kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan angkat suara. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari dengan segenap hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamaah kami memenuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Menyanyikan bersama. Roh Kudus, Kau hadir
hadir di sini, ya Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi nyatakan, ku buka hati, untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. jamah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. mari bersama jemaat Tuhan sembah Dia. Mari angkat suaramu, naikkan sembah dan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Mari bermasmur bagi nama Yesus. Engkau besar, Engkau mulia, tiada yang seperti-Mu Yesus. Mari terus sembah Dia. Syakarallah. Buka hati kami menyembah-Mu Tuhan. Biar urapan-Mu turun melawat setiap kami. Terima kasih Yesus. Mari satukan hati bersama. Nyatakan, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. sekali lagi nyatakan, kami buka hati menyembah-Mu. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, kami masyurkan nama-Mu yang ajaib. Roh Kudus yang dahsyat, Roh Kudus penolong kami, Roh Kudus penasehat yang ajaib, penghibur yang menguatkan kami. Sedekarabalabaso. Haleluya, Jesus. Sedekarabalabasadarabaso. Roh Kudus kami hormati, Roh Kudus kami sembah. Ajaib, ajaib, ajaib. Haleluya. Sedekarabalabasadarabalabasehe. Sedekarabalab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 a
haleluya. Termasyur namamu, ajaib namamu, hebat
sebab jalan-jalanmu tak terselami. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Layak ditinggikan, dimuliakan, layak disembah, dihormati, layak dimasyurkan, layak dibesarkan, layak dilulukan, layak dipuja. Segala kaum dan bahasa bangsa menyembahmu. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Yes Lord. Alami yang di depan, di tengah, di belakang, dimanapun. Lika, let's sing. Mengalirlah, oh mengalir. Alami, alami, alami. Roh Kudus itu pribadi yang nyata. Dia penghibur, penolong, penasehat di tempat. Oh mengalir, ya, ya. Dia mengalir, menyembuhkan, menguatkan, pulihkanku. Let's sing segenap hati. Dia pribadi yang nyata. Mengalirlah kuasa yang tawar hati disembuhkan, yang ketakutan dipulihkan, yang terikat dibebaskan. Tumor disembuhkan, penyakit jantung disembuhkan. Ya, let's sing, let's sing. Mengalir, ada kesembuhan, ada kesembuhan, ada kesembuhan. Alami itu, alami. Ya, Jesus name. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Ya, one more time, one more time. Mengalir, mengalirlah. Ya, 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 ya. Hati yang tawar disembuhkan, semangat yang patah dikobarkan, yang remuk hati dipulihkan, yang sakit hati dipulihkan, yang ketakutan dilepaskan. Boleh sekali lagi, sekali lagi. This is prophetic song. Mengalir, mengalirlah. Jangan pulang tanpa membawa sesuatu dari Tuhan. Alami Tuhan, alami Roh Kudus. Mengalirlah, oh Roh Kudus, sembuhkanku, sembuhkanku. Mengalirlah, oh Roh Kudus, mengalirlah, oh Roh, berkatiku, berkati sekali lagi. Mengalirlah, oh Roh, pulihkanku, pulihkanku. Sambil berbahasa roh, yuk berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Ada kesembuhan sedang terjadi. Berbahasa roh, jangan diam. Ada kesembuhan, ada kesembuhan, ada kesembuhan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kekuatan, ada pertolongan, ada sukacita. Nikmati dia, jangan agamawi, tidak perlu formalitas. Nikmati, nikmati dia. Ya, kelepasan, kelepasan. Semua yang jahat dihancurkan, penyakit dipatahkan. Jesus, 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 Jesus. Oh karama shede karama baba 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 shede karama baba 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 baba.
Ya, dia sedang bekerja, bebaskan dia bekerja, bebaskan dia bekerja, bebaskan dia bekerja. Saudara sedang tidak berjumpa dengan acara, saudara sedang berjumpa dengan Tuhan. Orapa sede karapa Jesus, Jesus, Jesus. Ya. Oh karapa sede karapa keluarga yang dingin dikobarkan lagi dengan kasih mula-mula. Dokter vonis apapun, Tuhan penyembuh kita yang ajaib. Dia Jehovah Rafa, dia penyembuh, our healer. Dia Jehovah Jireh, our provider, dia menyediakan yang kita perlukan. Jesus. Ucapkan syukur untuk kesembuhan, untuk jamahan. Ucapkan syukur. Thank you Lord. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk sukacita. Terima kasih untuk damai sejahtera. Damai sejahtera bukan produk dunia, tapi adalah produk kerajaan Allah. Damai sejahtera punya raja, namanya Raja Damai. Itulah pemerintahan Allah yang tak terkalahkan. Di tengah kegoncangan ada damai sejahtera. Sebab Raja Damai memerintah dalam hidup kami. Makasih. Bersyukur Bapak Ibu sekali lagi. Naikkan syukur, naikkan syukur. Percaya dengan iman, kesembuhan terjadi. Jalan keluar terjadi. Percaya dengan iman. Ada pertolongan dari Tuhan. Percaya. Ya, saudara berjumpa dengan Tuhan yang hidup, yang mati, yang bangkit, yang naik. Dan Roh Kudus tinggal di dalam kita sekarang. Dia bersama kita. Oh yes Lord. Makasih Tuhan. Makasih, naikkan syukur. Kata-kata saya terbatas, tapi dia tidak terbatas. Ora pasede karababa. Jesus. Thank you Lord. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Yes Lord. Makasih. Saudara silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Saya diberi tema tentang United. Ya. Saya bacakan John chapter 17. Coba kita lihat ayat yang ke-21 sampai 22. Ini adalah doa Yesus. Doa pertanggungjawaban dari seorang anak manusia kepada Bapaknya. Dia Tuhan. Tapi waktu dia turun dia jadi manusia sama seperti kita. Walaupun dia Tuhan. Dia total sepenuhnya Tuhan. Nah kalau Tuhan berdoa. Ini doa Tuhan. Berarti harusnya gereja yang menjawab. Sebab kalau gereja berdoa. Orang percaya berdoa. Tuhan yang menjawab. Bukan Tuhan gak mampu. Tapi ini memang bagian kita. Bersatu itu harus diupayakan. Bukan otomatis. Ya. Karena kita sadar bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, egoisme, kedagingan, mementingkan diri sendiri sangat kuat. Makanya orang bersatu itu orang yang kuat. Nah, kekristenan itu adalah disebut dengan komunitarial egaliter. Kita ini bukan yang lain, kita ada di persekutuan komunal bersama-sama. Nah ini yang kemudian Tuhan katakan, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Bapak Ibu, seringkali orang berpikir kita bersatu supaya ada kemuliaan Tuhan. Salah. Karena kemuliaan Tuhan itu penyebab supaya kita bersatu. Jadi kalau orang tidak bersatu, pertanyaan saya,
adakah kemuliaan Tuhan dalam dirinya? Kan jelas. Aku memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan, supaya itu tujuan. Kita rajin supaya kita ke depan gak susah. Kita hemat supaya ketika terjadi kebutuhan mendesak, kita punya tabungan misalnya. Ya, nah kata supaya itu kan akibat. Tapi sebabnya adalah Tuhan memberi kepada kita kemuliaan. Nah pertanyaan saya, Pak Rubin, kenapa kesatuan itu penting? Yang pertama ini yang saya mau katakan buat Bapak Ibu semua. Dasar kekuatan orang bersatu kalau dia praktekkan kasih. Sebab kalau kasih tidak dipraktekkan, itu percuma. Saya bisa katakan kasih, khotbah tentang kasih. Tapi memang kasih jangan dikhotbahkan. Kasih mending dipraktekkan. Ya kan? Sebab kasih bukan rasa, kasih itu karya. Kasih bukan metode, kasih itu tindakan. Kasih bukan sekedar apa itu namanya, ya cuman teori. Kasih itu harus dipraktekkan. Ya, jadi kasih itu kekuatan untuk kita bersatu. Nah kasih itu apa sih sebetulnya? Coba kita lihat Rasul Kasih berkata begini, 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Saya tidak sharing yang sama dari tadi ibadah jam 8, tapi dalam konteks tentang United ini ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saya beritahu ya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kasihnya 0. Saya nggak mungkin bisa mengasihi kalau Tuhan tidak terlebih dahulu mengasihi saya. Makanya orang yang mengalami kasih Tuhan, hidupnya pasti tidak akan pernah sama lagi. Yang percaya katakan amin. Oh iya dong. Kenapa orang nggak bisa mengasihi? Berarti dia tidak pernah ngalami Tuhan. Pak, tapi dia Kristen. Ya, enggak lah. Kristen kalau cuman agamawi, enggak pernah rasakan ngalami Tuhan. Ya, sebab kalau kita ngalami kasih Tuhan, itu paling gampang kita akan mengasihi. Kemudian, yang luar biasa. Ini hubungan yang sangat luar biasa di ayat 20. Let's see. Kita coba lihat ayat 20 itu. Praktis banget ini. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Tahu pendusta Bapak Ibu? Pembual. Ya, pembual. Ya, pembual itu ya itu. Ngomong saja tapi nggak ada prakteknya. Ya, saya kadang kalau ketemu orang di warung kopi itu, biasa di warung kopi kan. Ya, itu pagi-pagi ngomongnya meliatan pagi-pagi. Kayaknya pejabat dia kenal, bupati kenal, Kapolres dia kenal, ya semua orang dia kenal. Ya agak siangan turun puluhan juta. Ya kemudian agak siangan lagi, bagi uang dong 30.000 buat naik ojek. Ternyata 30.000 saja dia tidak punya untuk minta temennya buat naik ojek. Tapi pagi dia ngomongnya meliatan, dia kemudian kenal semuanya, ternyata pembual. Nah orang yang hidup dalam kasih tidak akan mungkin begitu. Ya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin, katakan tidak mungkin cepat, mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Oh iyalah, orang yang kelihatan saja dia tidak bisa mengasihi, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, jadi ada korelasi yang kuat sekali antara mengasihi dan kemudian begini, kita akan bersatu dalam kehidupan. Makanya betul, saya tidak mungkin bisa menghargai indera kalau Tuhan tidak menyentuh saya. Nah saya beritahu buat Bapak Ibu semua. Salah satu penghancur daripada kesatuan itu adalah kekecewaan. Oh kecewa itu diakibatkan oleh apa? Broken relationship. Hubungan yang hancur. Makanya betul ya, coba aja lihat Bapak Ibu. Di mana ada kepahitan, selalu di situ ada manifestasi setan. Saya seorang pelayan anak muda, walaupun sudah nggak terlalu muda sekarang. Ya kan, usia. Makanya saya kalau lihat tadi didoakan generasi Yeremia, ya saya lihat ini muda-muda. Saya ingat sekian tahun yang lalu ya saya ingat tahun lalu lah. Enggak lah, saya ingat sekian puluh tahun yang lalu ini muda-muda semua ya. Saya pelayan anak muda, saya ketemu banyak anak muda. Udah, pokoknya kalau hidupnya kemudian berantakan, yang saya kemudian telusuri satu, bagaimana hubungannya dengan keluarga. Dan memang kebanyakan orang-orang yang luka cenderung kemudian hidupnya berantakan. Karena setan paling suka di tengah-tengah semua hubungan yang rusak. Bapak Ibu tahu ada satu black hole yang membuat Eropa mengalami kemunduran. Ada beberapa. Ya misalnya Titanic itu kesombongannya Eropa.
Sejak kapal itu diciptakan di London, kemudian begini, nggak apa-apa, itu teknologi hebat. 150 meter panjangnya kalau nggak salah. Kalau nggak salah, 150 meter ini kapal. Bertingkat abad 19 awal. Untuk abad itu menjadi teknologi atau penemuan teknologi yang hebat. Titanic ya Bapak Ibu. Ya oke lah secara teknologi. Tapi waktu diiklankan pertama kali, ya iklannya berbunyi begini. Ini kapal terbesar. Ya, kapal yang tidak mungkin tenggelam. Kalaupun Tuhan turun dari langit, kapal ini tidak mungkin tenggelam. Ya, Bapak Ibu tahu, pelayanan dari UK ke New York yang naik ribuan orang, ya kapal ini tenggelam gara-gara apa? Ya kita tahu ya, melihat sebuah gunung kecil, gunung es, ya nggak terlalu kelihatan kan, gunung es, tapi dia lupa dasarnya gede kan, nongol nggak terlalu kelihatan. Ada kapal sebelah lebih kecil udah kasih sign, ya, saya nggak tahu tanda apa itu, kayak SOS begitu di laut. Ya dia peringatkan jangan, bahaya itu di area itu. Tapi sombong kan nggak mungkin tenggelam kapal gede. Tuhan turun langit saja, coba goncangkan air nggak mungkin tenggelam kok. Kapal gede, ribuan orang, sekian tingkat, 150 meter dengan teknologi bagus tahun-tahun itu Bapak Ibu. Justru di pelayanan perdana. Nah yang mengingatkan itu kapal kecil namanya Carpathia. Bapak baca saja di sejarah. Bapak Ibu apa yang terjadi? Kapal itu tenggelam. Itu waktu nabrak goncang, orang di dalamnya pun tetap tidak percaya kalau kapal itu goncang. Karena mereka lagi mabuk. Kan mereka mabuk goyang juga Bapak Ibu ya. Jadi pikir biasa saja. Mereka dansa-dansa, mereka makan minum. Oke, it's okay. Bapak Ibu yang selamat. Hanya beberapa orang yang berani keluar dari laut pakai skoci. Sayangnya film itu difokuskan hanya romantiknya saja, ya, yang melahirkan bintang film, yang itu dulu masa mudanya Indra, namanya Leonardo DiCaprio. Ya, dia ada di sini sekarang, jadi pengurus CK7. Ya, dia. Ya, enggak lah bercanda ya. Indra lebih ganteng dari Leonardo DiCaprio, percayalah ya. Ya, oke. Tapi kemudian sejarah membuktikan kapal itu tenggelam. Ya, itu kesombongan. Sejak itu Eropa, sombongnya luar biasa, mengalami kemunduran. Makanya kita doakan supaya Eropa mengalami lawatan Tuhan. Kan Eropa dilawat dari gereja mula-mula. Waktu Paulus naik ke Makedonia, itu wilayah Eropa dulu. Dia mau ke Asia dicegah oleh Roh Kudus. Jangan ke Asia dulu, ke Eropa dulu. Ya, saya tidak akan sampaikan tentang sejarah itu Bapak Ibu. Tapi yang berikutnya, waktu Perang Dunia, Bapak Ibu tahu, ada satu orang yang kepahitan sama bapaknya. Orang ini sebetulnya bagus, pengen jadi padri, pengen jadi seorang pendeta. Tapi papanya sama mamanya, pukul mamanya, tendang mamanya, ludahin mamanya, pemabuk berat. Papanya Yahudi, mamanya orang Jerman. Ini anak baik. Awalnya baik, namanya Skiklehuber. Ya, nama Jerman kan itu Skiklehuber. Jadi kemudian dia berkata, "Pap, aku mau jadi pendeta." Ditampar, "Apa kamu? Udah. Nggak usah jadi pendeta, ya lihat keluargamu kayak apa." Satu malam papanya mabuk, gedor pintu nggak ada yang bukain. Jam 3 dini hari, orang tidur kan. Loh, orang belum tidur jam 3 dini hari, itu kan jamnya Dracula operasi. Jam-jam begitu kan. Jadi begini, gedor pintu, nggak kedengaran hujan lebat. Dia dobrak pintu, mamanya keluar marah, dipukul tendang-tendangan. Anak ini kemudian bangun marah. Dia berkata, "Satu kali nanti aku akan bunuh kamu dan bangsamu." Sejak itu dia tutup diri. Dan sejarah mencatat Jerman terlibat perang dunia. 100 orang dikirim ke medan peperangan, yang pulang cuma 8 orang. Pulang pun itu, ya tangan putus. Yang paling parah adalah pikirannya, ketakutan, trauma di medan perang. Ya, iyalah tiba-tiba nanti granat meledak, Mesiu tuh ditembakkan, ketakutan. Akibatnya Jerman kehilangan para pria. Makanya negara di mana tidak ada bapak yang jadi teladan, pasti yang terjadi fatherlessness, dan itu kemudian terjadi kutuk. Makanya jangan kaget kalau maaf ya ada pria yang tidak bisa, kepriaannya kuat. Udah, itu semua karena kehilangan figur-figur ayah. Makanya betul Tuhan mau memulihkan hati bapa kembali kepada anak, hati anak kembali ke bapa. Itu kan ada di Maleakhi 4. 400 tahun sebelum Tuhan puasa bicara lagi nanti di kitab Lukas, pada Yohanes, pada Zakaria, itu pun sama disampaikan.
Anak ini akan punya roh Elia, rekonsiliasi. Untuk hati Bapa pulih ke anak-anak, hati anak-anak pulih. Sebab kalau enggak, kutuk turun Bapak Ibu. Ya, saya lihat orang-orang yang pecah hidupnya begitu. Makanya jangan kaget kalau ada orang suka berantem, suka pamer-pamer kekerasan. Itu butuh penghargaan karena kosong di dalam. Sebab dia sendirian. Bahasa kalau lihat ada orang suka pamer penampilan, pamer mobil, pamer barang, bahkan pamer karunia. Ada juga pamer itu, saya bisa pelayanan. Saya tahu itu orang-orang yang kelaparan di dalam. Karena hubungannya putus. Bapak Ibu, secara mencatat anak ini menjadi seorang yang berkarir hebat di bidang militer. Dan secara mencatat, sejak itu dia putuskan untuk bunuh bapaknya dan bangsanya. Itu peristiwa Holocaust. Sebab anak ini berubah nama menjadi Hitler. Sekian juta orang Yahudi mati terbunuh gara-gara orang ini. Akibat pahit, terpecah. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu apa yang terjadi dengan kita. Sebab hanya kasihlah dasar untuk kemudian kita bisa bersatu. Di luar itu nggak ada Bapak Ibu. Uang mungkin bisa nyatukan orang sementara. Tapi nggak ada uang, pecah. Acara mungkin bisa menyatukan orang sementara. Tapi ketika acara nggak ada, ketika kehidupan realita kita hadapi, dokter vonis sakit, kemudian kita sendiri, kita punya kebutuhan. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu yuk, kasih kekuatan yang mengalahkan apapun supaya kita bisa bersatu. Amin. Makanya saya beritahu, kasih itu apa sih? Kasih itu adalah kekuatan ilahi, pribadi Tuhan sendiri. Makanya Yohanes di pasal lain berkata, Allah itu kasih. Itu kalau nggak salah ayat yang ke-7, coba lihat. Saya berharap saya nggak salah ayat. Ya, Victor atau siapa bisa bantuin saya di keyboard? Ya, karena saya nggak akan lama. Ya, ada ya. Oh, thank you Vic. Kamu nggak kelihatan loh Vic. Ya, maafkan saya ya. Oke. Nah, ayat yang ke-7 kalau nggak salah. 1 Yohanes 4. Coba kita lihat. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Dan apa Bapak Ibu? Mengenal Allah. Ya. Jadi kasih itu dari Tuhan. Dan itu yang menghancurkan kekecewaan. Oke. Saya cerita sedikit. Tahun 1921. Jauhnya Pak Rubin. Sekuno banget itu. Pasti meninggal semua itu. Ya nggak apa-apa lah ya. Kita kan belajar dari sejarah yang terbukti. Kan katanya sejarah yang terbukti adalah mitra yang baik buat iman yang berbakti. Nah, itu bukan kata-kata saya. Itu saya ngutip dari kata-katanya ya kakak senior saya. Namanya Mas Bambang Nursena. Ya bagus itu. Sejarah yang terbukti adalah mitra yang baik buat iman yang berbakti. Ya makanya belajar sejarah penting. Saya pembelajar sejarah. Dulu sekolah sejarah, pelajaran segala, enggak belajar saja dapat 100, belajar malah 60. Enggak lah, saya suka sejarah. Matematika kurang mahir saya. Bukan bodoh, masa wajah begini bodoh. Matematika gampang kok. Matematika kan perkalian, pengurangan, penambahan. Matematika itu yang susah pembagian, yang kuadrat-kuadrat. Makanya di bisnis kan paling gampang, nambahin aset gampang, ngurangin aset orang gampang, ngalihkan deposito sendiri gampang. Yang susah berbagi aset. Sudah enggak perlu dibahas, para pengusaha tahu lah itu ya. Dari wajahnya ini sulit berbagi aset semua ya. Oke. Ya kan. Oke. Nah, Bapak Ibu begini, ini dia. 1921 ada sepasang suami istri dari Swedia, Stockholm. Namanya adalah David dan Sylvia Flood. Putuskan untuk ke Zaire, Kongo, jadi misionaris. Bawa anak kecil, namanya David Junior, usia 2 tahun. Dibarengi satu keluarga namanya Joel Erickson dari Kanada. Mereka sama-sama pergi ke Zaire, bangun sekolah, pelayanan dan sebagainya. Tapi ditolak di desa itu. Kepala desanya bilang, orang asing gak boleh masuk, nanti dewa marah. Tapi yang namanya misionaris gak putus asa. Putuskan tinggal di pinggiran desa, bangun rumah pakai lumpur. Misionaris. Kita yang biasa di lapangan ngerti lah gitu-gitu. Bapak Ibu, sekian bulan di sana, pelayanan gak sukses. Cuman mereka muridkan satu anak yang biasa keluar masuk desa bawa telur, jualan telur. Satu anak kulit hitam usia 8 tahun.
malaria ganas, semuanya luar biasa. Joel Eriksson nggak tahan, dia berkata, aku balik ke Swedia ya. David, kamu masih stay di sini? Yes. Kita susah ini, nggak sukses. Pelayanan cuma 1 orang. Bapak Ibu, singkat cerita, David Junior bertumbuh usia 3 tahun, Swea hamil istri David. Swea layani ini anak kecil hitam ini, bahasa nggak nyambung, ya satu bahasa suku Zaire, satu bahasa Swedia, bukan bahasa Inggris, tapi kan Roh Kudus tidak terbatas. Aminnya kurang mantap. Roh Kudus tidak terbatas, ya kan? Udah, jangan batasi Roh Kudus. Anak ini bertobat, dimuridkan, ya Swea belajar dan David belajar bahasa suku itu, anak ini belajar bahasa Swedia. Udah, akhirnya nyambung. Swea hamil, kurang asupan, kena malaria terus. Malarianya ganas. Sebelum melahirkan, dia rasa fisiknya berat. Dia ngomong sama suaminya, suamiku tolong namakan anakku Aina. Anak kita Aina. Waktu melahirkan mati. Gak ada klinik, gak ada apa. Meninggal. Wah, David terpukul, sejak itu dia kecewa. Dia ngomong begini, gak ada Tuhan. Ini misionaris ini. Ya, Swea dikuburkan di situ. Dia terpukul lagi, nggak bisa bawa Swea ke Swedia. Bapak Ibu tahu, pulang ke Swedia, anak ini dititipkan di pos misi. Aina, dia kemudian nikah lagi, mabuk-mabukan, udah berantakan, nggak pelayanan lagi. Aina tumbuh besar, dipelihara oleh Joel Eriksson dan istri, pergi ke ladang misi, ternyata Joel Eriksson dan istrinya diracun di ladang misi. Akhirnya, Aina berubah nama jadi Angie. Jadi gadis yang sebetulnya layak kecewa. Mama mati, dia tidak tahu orang tuanya di mana, papanya nggak tahu di mana. Akhirnya satu keluarga Kristen dari Amerika rawat dia, namanya Arthur Beck, dengan istrinya rawat, bawa Aina Angie ke Amerika, sekolah di Minneapolis, kemudian jadi adult, nikah dengan orang namanya Dwayne. Mereka nikah jadi guru agama, jadi guru sekolah Alkitab. Udah kehidupan berlangsung, Aina cuma tahu, Angie cuma tahu pernah punya orang tua tapi nggak pernah ketemu. Kecewa. Saking rindunya tahu kadang-kala map peta, dia taruh mobil, dia keliling-keliling ke Swedia, ke Zaire. Tapi nggak tahu ketemu di mana. Bapak Ibu, satu kali sekian puluh tahun ini tiba-tiba muncul majalah. Majalah ini kemudian menceritakan tentang pelayanan misi di Swedia dan di Kairo. Karena penulisnya orang Swedia tidak tahu, diterjemahkan, kaget. Karena ada foto kuburan. Begitu lihat nisannya, tulisannya adalah Swea Flood. Hatinya berdesir dan berkata, ini my mom, ini mamaku. Dia ngomong sama Dwayne, yuk kita ke Zaire. Kuburan mama diketemukan. Sudah bagus kuburannya. Akhirnya putuskan, ya udah kita mampir ke Swedia dulu. Karena kita dengar ada saudara-saudaramu di sana. Jadi sebelum ke Swedia mereka mampir ke London karena sebagai pendeta ada konferensi pendeta di seluruh dunia dengan pembicara seorang yang dinamik, kulit hitam, jemaat 110.000 jemaat, 35 pos misi, 1 rumah sakit yang merawat ratusan orang miskin tiap hari yang nggak bisa berobat. Ketemu ternyata orang Zaire, janjian kita ketemu ya di Zaire. Kemudian selesai itu mereka ke Swedia, ketemu keluarganya. Papanya pemabuk tinggal di flat yang sudah nggak terawat 75 tahun. Kemudian Aina berkata sama saudaranya, saya Angie, saudara kalian. Pap, ini Aina anakmu. David menangis dalam masa tuanya, dia berkata, maafkan papa. Papa nggak buang kamu, cuman papa nggak tahan penderitaan. Papa kecewa, papa gagal. Pelayanan cuma 1 orang anak kecil lagi jualan telur. Terus kemudian mamamu meninggal. Sementara itu papa nggak bisa rawat kamu dengan baik. Bapak Ibu, Angie berkata nggak apa-apa Pap. Yang penting Tuhan satukan kita sekarang. Begitu dengar kata Tuhan, itu botol diambil, pukul, buang di tembok. Jangan sebut nama itu lagi. Nggak ada Tuhan. Bohong semuanya. Ini yang terjadi pada papa. Orang kecewa Bapak Ibu. Udah kecewa gak punya komunal. Makanya kalau Bapak Ibu lagi kecewa, dekat dengan dekat dengan komunal. Komunal harus terima, saling mengcover. Jangan sendiri-sendiri jadi Kristen. Kristen gak ada Superman, yang ada super team. Sudah pikir saya kuat sebagai pembicara? Kalau saya gak punya komunal, saya gak akan pelayanan lagi. Sudah pikir para pembicara ini keren-keren, kuat-kuat? Enggak. Saya kalau nggak ada orang peluk saya, kuatkan saya.
Ya, makanya saya tadi ngomong di ibadah pertama. Ada beberapa gereja yang kayak datangan kita cuma jadi pembicara aja. Udah pulang aja. Kasih persembahan sudah. Yang penting Bapak layani kita baik-baik. Come on. Saya mau jadi keluarga. Saya mau datang jadi keluarga. Yang saling memberkati. Saya butuh diberkati juga. Berkat bukan duit kan. Tapi nasihat, kekuatan, atmosfer kekeluargaan. Itu penting lah. Lah kalau saling curiga. Cuman kita dianggap kayak artis begitu. Come on. Maaf, saya bukan artis industri Bapak Ibu. Di PRJ enggak, di CK7 enggak. Makanya saya senang ketemu orang-orang kayak Indra, kayak Pak David, kayak Pak Willy, kayak tahu Cik Grace, kayak Cik Erna. Ya ngobrol aja, walaupun kadang-kala jarang ketemu, ngobrol aja. Udah ngobrol nggak usah jaim-jaim lah, jaga-jaga image, ya kan? Udah jalan nggak nginjak tanah, ditanya bahasa Indonesia, bahasa roh, apa kabar? Karapata kasih, udahlah. Nggak usah jadi pendeta yang jaim, apa adanya saja, nggak usah ada apanya. Tapi yang penting kan family. Masa keluarga nggak saling peduli? Loh, Yesus mati untuk apa? Supaya yang tercerai-berai disatukan. Supaya yang kesepian menemukan keluarga. Loh, sorry. Udah jangan tepuk tangan dulu, prakteknya yang penting. Kita paling seneng dengar begini tapi prakteknya nggak mau. Hah? Kenapa? Kenapa hubungan jadi dingin, saling curiga satu yang lain? Ya nggak ada kasih. Nah kasih itu jangan teori, kasih bukan rasa, kasih itu karya, kasih itu bukan metode, kasih itu tindakan. Saya ulang, kasih itu bukan rasa, kasih itu karya, kasih itu bukan metode, kasih itu tindakan. Ngomong kasih paling gampang, prakteknya yang penting. Ya, saya kalau hadir di satu tempat, penciuman saya langsung tahu, pendengaran saya langsung tahu, penglihatan saya langsung tahu. Bukan fisik lagi, saya bisa mencium tempat itu anyir atau enggak, tempat itu menyenangkan atau tidak, tempat itu apa, itu saya bisa cium Bapak Ibu. Wah ngeri kali ini Pak Rubin, bukan. Itu kan roh Tuhan. Bapak Ibu tahu? Udah. Angie diam dan berkata, udah orang marah. Tapi dia bisikin, Papa tahu nggak? Saya baru ke London, ada konferensi pendeta seluruh dunia. Ada orang di Zaira punya 110.000 jemaat. 35 pos pelayanan ke seluruh dunia, satu rumah sakit. Papa tahu nggak orang itu? Namanya Ruhi Gita Dakora. Itu adalah anak yang dimenangkan papa mama jualan telur itu, anak kecil. Yang keluar masuk desa. Itu papa mama bersama. David nangis. Dia menyesal. 3 bulan dia bertobat. Dia meninggal. Puji Tuhan masih bertobat. Angie, suaminya, keluarganya pergi ke Zaire. Bapak-bapak tahu? Kuburannya bagus, Ruhi kita, pendeta yang diberkati Tuhan. Bikin kuburan, karena ini mama rohaninya. Keren ya? Puluhan tahun kehidupan. Makanya jangan lihat yang pendek-pendek, lihat yang jauh. Jangan apa-apa marah, dilirik cecak tersinggung, anjing menggonggong cemburu, Asyir gak salami murtad pindah agama, ya ampun. Doa belum dijawab marah. Jadi sudah, jangan jadi Kristen yang cengeng lah. Kristen mesti kuat, Kristen mesti menyala-nyala, Kristen mesti berkobar, Kristen mesti bergerak. Iyalah, udahlah, udah. Ya udah. BT tinggalkan, tau BT nggak butuh tati tayang. Udah. Masa Kristen cengeng begitu? Cumanya, begitu apa-apa sedikit marah, kecewa. Come on! Saudara itu tidak dipersiapkan untuk liburan. Saudara dipersiapkan untuk memerintah. Ya. Pergi ke Zaire, tahu nggak di kuburannya Swea? Yohanes pasal 12 ayat 24. Ini ayat ini. Saya akan tutup. Nah ini waktu saya masih ada, timekeeper. Tolong jangan ada dusta di antara kita, beritahu saja. Ayat 24. Ini saya baca ini saya menangis. Saudara pikir kebersamaan tadi gagal? Saudara pikir hasil cuma satu orang? Kita pikir gak sukses? Orang selalu ukurannya gede.
gede terus. Dipikir, ya gede anugerah. Tapi 110.000 jemaat ini jemaat berapa? Ini kayaknya 300.000 lah kayaknya ya. Nah, maksudnya 110.000 jemaat loh. Dari satu anak penjual telur yang dilayani oleh suami istri yang kelihatannya gagal. Di Swea punya kuburan, ini dia ayat ini. Baca sama-sama jemaat PRJ yang diberkati. 2, 3, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Makanya kalau ego gak mati, gak bisa bersatu. Rasa diri paling pintar, paling benar, paling berkontribusi. Udahlah, ibadah ini terjadi karena apa? Bukan yang di panggung ini, yang bersihin ini, yang doa, yang asyir, yang ngitung apa, yang semua ada bagian yang gak kelihatan, tapi penting. Coba tubuh kita saja, bayangkan ada bagian yang kelihatannya terhina sepertinya, yang di sini. Kalau saudara gak bisa kentut, in terus. Nggak pernah out. Ya, teman saya ke rumah sakit gara-gara nggak bisa kentut, sembelit. 6 juta cuman kentut. Begitu kentut dia teriak, haleluya. Itu satu lorong terdengar semua. Saya ngomong sama istrinya, makanya kalau suamimu suruh suka kentut, biarin aja. Jangan dimarahin, ya kan? Gak apa-apa, ya dong. Saya tahu lah yang suka miring-miring itu buang angin itu. Ya saya tahu kenapa miring-miring, udah buang saja. Ya. Nggak usah terganggu lah, itu biasa saja Bapak Ibu ya. Oke, nah, yang kedua saya selesai dengan ini. Masih ada waktu enggak? Wah 5 menit, haleluya. Oke, yang kedua Bapak Ibu. Lanjut atau enggak ya? Ya lanjut lah ya. Oke. Kesatuan tadi saya sudah berkata dasarnya kasih, nggak mungkin enggak. Tapi dalam kesepakatan itu selalu ada kuasa kehidupan. Coba kita baca Matius 18 ayat 18 sampai 20. Yesus mengajar eklesia tentang gereja itu di 2 pasal dari Matius. Matius 16 ayat 16, Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini kuasa otoritas. Katakan otoritas. Otoritas itu apa? Kemampuan ilahi yang membuat kita tidak terbatas. Makanya hati-hati ngomong. Oh iya. Oke, saya tidak akan sampaikan beberapa hal, tapi penting banget. Oh ya, saya baru dari satu pedalaman. Saya jarang ngadakan acara KKR. Sebab kalau nggak hati-hati KKR itu bikin memperbesar nama pendeta. Kalau di kota, kalau di desa nggak apa-apa kan nggak ada yang kenal kita. Bisa lah, ya kan? Bisa kalau motifnya salah, ya kan? Tapi begini, hari kedua hujan gede banget. Itu jaraknya 14 jam dari kota Makassar. Bapak Ibu, saya baru tahu hari ketiga itu hujan gede itu. Saya takutnya jebol sound system, karena kita nyewa juga beberapa. Tapi ternyata puji Tuhan gak apa-apa. Nah saya baru tahu itu baptisan ternyata yang surga lakukan. Sebab hari ketiga. Bapak Ibu tahu gak? Kita doa bersama-sama. Ya ada satu anak, saya coba kejar, ternyata udah menghilang karena ribuan orang. Itu nanah, darah keluar di telinganya 14 tahun. Anak cantik, keluar sekolah gara-gara begitu. Saya mau kejar itu sebelumnya saya ngomong, kamu mau sekolah lagi enggak? Ya kita coba carikan beasiswa atau apalah. Gampang itu ya. Tapi udah enggak ada. Bapak Ibu itu begitu doa bersama. Kayak tadi. Teman saya kemudian pandu kesaksian. Anak ini maju. Saya kaget minta ampun. Itu keluar benda kayak pagu. Sembuh. Saya jarang khotbah yang beginian Bapak. Tapi saya beritahu, saya pengalaman hal-hal begini banyak banget ngalami siapa Tuhan. Oh iya. Bapak Ibu saya beritahu buat Bapak Ibu semua, ini dia, ini kuasa. Nah ayat yang ke-19, ini dia. Ini otoritas buat gereja, 19 yuk sampai 20 kita selesai. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang ini daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Kata kuncinya sepakat. Sepakat, katakan sepakat.
Sepakat berasal dari kata simfonio, dari kata itu muncul kata simfoni. Apa itu simfoni? Berasal dari kata orkestra. Apa itu orkestra? Itu istilah musik. Alat musik yang berbeda, timbre berbeda, frekuensi nada tinggi berbeda, semuanya berbeda. Victor main keyboard beda dengan drum, drum beda dengan flute, flute beda dengan gitar, gitar beda dengan trombon. Tahu trombon ya? Trombon itu trompat yang mulutnya gede. Itu kalau main sendiri persis kayak gajah kecepet pintu. Oh gitu kayak. Ya, tapi Bapak Ibu tahu begitu ada satu konduktor yang ada di stage, on the stage, kemudian lakukan arahan. Tuhan itu semua yang berbeda itu disatukan jadi harmonisasi. Menarik kunci surga turun ke bumi. Itu kan bahasa musik. Tuhan itu pemusik handal. Pernah nggak ke Raja Ampat? Itu di celah-celah bukit batu itu, begitu angin bertiup, itu celah-celah itu mengeluarkan bunyi. Cendrawasih menari bersama-sama. Nangis kita Bapak Ibu, nangis. Asli itu, sudah. Itu nggak ada tim praise and worship, percayalah. Itu alam. Oh iya, itu kesatuan itu begitu. Harmonisasi, makanya minta apapun dikabulkan. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakmu yang di surga. Pertanyaan saya, adakah di dunia ini yang di luar apapun? Tidak ada. Semua apapun ada dalam apapun. Sebab apa saja ada dalam apapun. Karena tidak ada yang di luar apapun. Sebab apa saja ada dalam apapun. Apa coba yang saudara minta? Loh iyalah, kan cuma bolak-balik kata tadi. Sengaja membuat saudara bingung supaya mikir gitu. Nah, itu cak siapa itu? Oke. Ayat yang ke-20. Coba kita lihat. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berkumpul sepakat, berkumpul dalam nama Tuhan. Nama Tuhan itu apa? Kekudusan. Nama Tuhan itu apa? Kerendahan hati. Nama Tuhan itu apa? Peduli satu dengan yang lain. Nama Tuhan itu apa? Kesetiaan. Nama Tuhan itu apa? Ketaatan. Jangan cuma ngomong-ngomong nama Tuhan, tapi hidup tidak menghidupi nama Tuhan. Nama Tuhan itu rendah hati. Kita ngomong-ngomong Yesus, tapi kalau hidup kita sombong, ya Yesus mana? Jangan-jangan Yesus Ortega dari Brasil. Yesus Kristus itu rendah hati. Dari Allah turun jadi manusia. Ini. Makanya gak ada yang bisa kalahkan kesepakatan. Itu kuasa. Saya selesai udah. Bapak Ibu ada satu anak kena tumor otak. Dokter vonis 6 bulan mati. Masih kecil. Usia kira-kira ya 10 tahun. Komunalnya terima dia. Ini udah. Ini anak kan, kadang jalan nabrak, kadang kemudian jalan gak bisa tahu arah, keteken kan, saraf-sarafnya keteken. Tapi begini, ya ikut main sepak bola, ya diterima sama komunalnya orang Kristen gereja nih. Ya main bola kadang sembarangan, asal tendang saja, gawangnya sendiri ditendang saja Bapak Ibu. Ya karena begini kan, pusing dan tapi diterima, 6 bulan main bola, udahlah diterima, kan sebentar mati. Setahun gak mati, 2 tahun gak mati. Ikut vokal grup, ya diterima. Wong taunya mau mati. Ambil suara 3, tetap ngambilnya 1. Karena gak nyampe kan Bapak Ibu. Tetap saja gak mati. Anak ini sekarang jadi pelaut. Sekolah pelayaran, gagah ganteng. Tahu gak yang dikatakan komunalnya? Ini komunalnya cuma ngomong begini doanya. Udah ketawain saja hidup, sukacita saja. Udah apapun yang terjadi tertawa saja, sukacita. Kan orang kalau sukacita gak ada yang negatif. Orang kalau sukacita organnya sehat. Orang kalau sukacita hormonnya bagus. Makanya ketawa saja. Komunalnya cuma ngomong, gak doa yang lain. Tertawain saja. Be happy, don't worry. Sembuh loh, sampai hari ini masih hidup. Udah, ini pendeta asal ngomong, loh ada buktinya kok. Makanya dalam kesatuan, saling menguatkan. Jangan iri-irian, sudah stop. Iri itu produknya setan, bukan produknya Tuhan. Amin? Ya, udah selesai. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. God bless you. Mari bangkit berdiri bersama. Mari bangkit berdiri bersama. Karapasedi karapapapa. Taruh tangan di dada kita. I want pray for you all. Hamba berdoa, hamba terbatas, tapi firman-Mu tidak terbatas. Hamba berdoa, patrikan ini di hati kami. Bangkitkan semangat yang ada di dalam kami. Untuk kami melihat kehidupan dengan sudut pandang Tuhan. Kami tidak mau melihat pendek, kami mau melihat panjang. Kami tidak melihat dengan cara melihat mata kami.
tapi dengan cara melihat mata Tuhan. Dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kami tidak mau takut untuk berbagi, bersekutu sebagai tubuh Kristus, saling melayani, saling sungguh-sungguh mengutamakan. Abah berdoa biar kesatuan terjadi di gereja ini. Tiap bagian penting, tiap bagian tidak ada yang merasa super penting. Semua penting untuk nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, berkati umatmu yang kecewa disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Biar kesatuan terjadi pada gereja ini. Karena dalam kesatuan berkat diperintahkan, urapan Tuhan dicurahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari katakan. Amin. God bless you all. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Seberapa banyak di sini yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Biar kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Kami segenap pengerja dan jemaat GBI PRJ mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Rubin Ong. Biar kiranya Tuhan berkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Baik, saatnya kita akan menyambut adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ, boleh angkat tangannya. Ada di depan saya, puji Tuhan, shalom Ibu. Selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dapat mengisi form data jiwa baru dengan cara scan QR yang ada di depan layar. Dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi counter jiwa baru yang ada di depan ruang ibadah. Baik, saatnya kita akan memberi persembahan. Mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Dan mohon dipastikan nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop dapat mengangkat tangan. Para pengerja akan segera membantu. Dan Bapak Ibu mohon setelah ini jangan pulang terlebih dahulu sampai kita menerima berkat. Karena setelah ini kita akan menyaksikan special performance yang pastinya akan memberkati kita semua. Baik, sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 12 Mei 2024, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Bapak Franky Kuncoro. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Pinkan Monika. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Tim misi GBI PRJ mengadakan donor darah pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Bertempat di lobi ballroom lantai 10. Darah Bapak Ibu sangat berarti bagi banyak orang yang membutuhkan.
maupun wanita, semakin hari bertambah dengan usianya, ya. Kalau wanita di atas 40 tahun, kemudian pria di atas 50 tahun, itu memang mulai terjadi penurunan hormon-hormon. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBIPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBIPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum Yesus naik ke surga, ada sebuah kerinduan yang mendalam di dalam hatinya. Yesus berdoa kepada Bapa akan hal ini. Dan ia mengingatkan para murid-muridnya sebuah pesan penting yang terus terngiang-ngiang di sepanjang zaman sampai hari ini. BPA, Bidang Pemuda dan Anak. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang berharga di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya.
Ibadah umum. Allah bersukacita saat umatnya hidup dalam kesatuan hati, serta hidup sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Komunitas. Dan semua anggota tubuh itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, sebab dalam satu roh, kita telah dibaptis menjadi satu tubuh. Prophetic. Semoga Allah memberikan kepada kamu hidup yang sehati, sepikir, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa, Tuhan kita, Yesus Kristus. Misi dan diakonia. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi, hidup dengan lebih menghargai orang lain, dan hidup dalam harmoni. Pelayanan jemaat. Yesus berdoa agar orang-orang percaya di sepanjang zaman disempurnakan dalam kesatuan hati, agar dunia tahu bahwa Yesus memang diutus dari Allah, karena Dia sangat mengasihi dunia. Tim media dan kreatif. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Satu suara kami di rumah-Mu Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan. Come on! Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Mari sama-sama bagi berdiri saudara. Mari berdiri sama-sama. Satu suara kami nyatakan. Segala ikatan telah terbuka, Kami percaya Tuhan. dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Amin. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Mari angkat tanganmu sama-sama saudara. Semua katakan. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya.
supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Mari GBIPRC bangkit, jadi teranglah, bersatu dalam kesatuan tubuh Kristus untuk menuai jiwa-jiwa. Be united and let your light shine. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini Tuhan Yesus. Biar firman yang Kau taburkan buat kami boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak kami dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBIPRC yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi seluruh yang berkat, mari katakan amin.